Setelah digali, beberapa jam kemudian ada jenazah, ya, diantar oleh beberapa orang. Tidak banyak yang mengantarkan, hanya beberapa orang saja. Akhirnya Pak Abdurrahman Letolian, ini siapa yang mau turun ke bawah ini? Keluarganya nggak ada yang mau. Akhirnya Pak Abdurrahman turun. Setelah turun, dibuka kain kafannya, mau dihadapkan ke kiblat, langsung semaput. Pak Abdurrahman langsung semaput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Yang sama-sama kami ta'zimi dan kami hormati para habaib, para kiai langkong-langkong de keseleraan semuljah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hamid, juga kepada Al-Habib Novel bin Abdullah Al-Muhdar, dan juga Al-Habib yang ganteng, lupa namanya saya, Habib Haidar Assegaf. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan segenap para ustadz dan keluarga besar Yayasan Majelis Dzikir dan Sholawat Yayasan Sumur Habib Soleh, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing langsung oleh Allah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Kami cuma bercerita insyaallah. Pokoknya isi saya ini cerita-cerita saja. Panjenengan datang dari rumah ke sini niatnya apa, Bu? Hah? Niatnya, bapak-bapak ini niatnya dari rumah ke sini untuk apa, Pak? Barokah. Ngambil air. Kan saya sudah jelaskan pertemuan yang kemarin, majelis yang kemarin. Pertama niatnya bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini adalah tamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah tamu yang baik. Jadilah tamu yang baik sehingga tuan rumah menyambut panjenengan dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Jadi hati kita itu harus diperbaiki dulu. Niatnya apa ke sini? Hanya niat mencari barokah boleh. Ada yang niat mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan, boleh. Mudah-mudahan bisnisnya lancar, boleh. Tapi niat pertama mengharap ridho Allah dan bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama bersolawat, nggih. Panjenengan dari rumah niatnya solawatan, ingin bertamu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa niatnya lagi? Kenapa, Pak? Hah? Solawat mareh, niat metamoi kanjeng Nabi mareh. Yang kedua niatnya apa lagi? Niat ngaji, cocok.
100 Pak. Niat yang kedua itu mencari ilmu Pak, karena mencari ilmu itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau niat dari rumahnya mencari ilmu, selama dia perjalanan sampai pulang dia terhitung adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkana orang senyara ilmu nikah mulia. Panjenengan dari sini ingin solawatan. Yang kedua, tancapkan dalam hati ingin ngaji. Apa ngaji? Ngatur jiwa, kata orang Jawa. Biar kita ini semakin menjadi aji. Aji itu apa? Mulia Pak. Beda antara besi biasa dengan besi aji. Besi aji itu seperti keris. Beda dengan apa namanya, golok dengan besi, apalagi besi tua, berbeda. Ya, kalau golok Pak setelah dipakai eke patagi jadi mutur. Engki mare tung bedungaki teke gengseh teke seram langsung eke patagi. Berbeda dengan besi aji, keris. Tidak pernah dibuat medeng napa nih gimana? Reng sebareng. Akan tapi cuma dikasih minyak. Kenapa? Karena mulia aji. Kita ini kalau ngaji nanti kita aji, artinya menjadi orang yang mulia. Suatu ketika di negara Syam di Syria ada orang tukang gali kubur, namanya Abdurrahman. Karena tugasnya itu, pekerjaannya tukang gali kubur, dijuluki Al-Hafar. Jadi nyamanah Abdurrahman Al-Hafar. Akhirnya karena tukang gali kubur setiap harinya di kuburan, tiba-tiba pagi-pagi ada orang perempuan datang. Pak, saya minta tolong Pak. Apa Bu? Saya minta tolong buatkan kuburan, ngalaki kuburan. Untuk siapa Bu? Pokoknya ada keluarga saya ada yang meninggal dunia. Oh ya sudah, digalikan kuburan itu. Setelah digali beberapa jam kemudian ada jenazah, ya, diantar oleh beberapa orang. Tidak banyak yang mengantarkan, hanya beberapa orang saja. Akhirnya Pak Abdurrahman letorian, ini siapa yang mau turun ke bawah ini? Keluarganya nggak ada yang mau. Akhirnya Pak Abdurrahman turun. Setelah turun, dibuka apa namanya kain kafannya, mau dihadapkan ke kiblat, langsung semaput. Pak Abdurrahman langsung semaput. Jering lah semaput, yang tak Pak bioreng Pak. Diteruskan oleh yang lain, diangkat lagi. Seumur-umur saya tidak seperti ini. Saya sudah bertahun-tahun jadi tukang gali kubur, sering keluar masuk kuburan, baru kali ini saya semaput. Sudah selesai itu acaranya. Dapat beberapa hari kemudian ibu tadi itu datang lagi. Pak, minta tolong lagi Pak. Apa Bu? Minta tolong galikan kuburan lagi. Siapa yang meninggal? Ada yang meninggal keluarga saya. Oh ya sudah, digalikan lagi Pak. Ngalep oleh. Dapat beberapa jam kemudian datang jenazah lagi, yang mengantarkan hanya beberapa orang saja. Kan orang biasa berarti kan ya, kalau yang mengantarkan hanya beberapa orang saja. Setelah digali, tolah-toleh lagi, tidak ada yang mau turun. Pak Abdurrahman lagi yang turun. Ketika dibuka kain kafannya, mau dihadapkan ke kiblat, semaput lagi Pak Abdurrahman. Ajib, diangkat lagi. Arah apa ban man? Kok semaput terus, padahal kemarin kamu tidak seperti ini. Pokoknya saya harus datang ke rumahnya ibu itu, ingin tanya, ini siapa yang meninggal ini? Datang langsung ke rumahnya ibu itu. Bu, sebenarnya siapa yang meninggal itu Bu? Kenapa? Enggak, kok saya 2 kali ini melihat sesuatu yang sama, dahsyat yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kenapa memangnya Pak Abdurrahman? Kenapa memangnya? Saya kuburan yang pertama, ketika orang ini saya lepaskan kain kafannya, saya hadapkan ke kiblat, saya melihat kuburan ini luas luar biasa. Makamnya ini Pak luas, katanya Pak, indah, luas kuburannya. Menghadap ke sana luas, menghadap ke sana luas, menghadap ke sana juga luas.
tidak tahan dengan luasnya kuburan itu, semaput Pak Abdurrahman. Terus yang kedua sama luas juga. Makanya saya ingin tahu, ini siapa yang meninggal ini, kok bisa orang ini semulia itu? Makamnya di Jembarno sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ibu tadi, nak, yang meninggal itu dua-duanya anak saya. Dua-duanya anak saya. Luar biasa sekali, anaknya panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak di dalam kubur saja sudah dimuliakan dengan diluaskan kuburnya. Kadang ada Pak, ya, sudah diukur, sudah pas masuk ke kuburan tak sedeng. Ada apa enggak ada? Ada. Biasanya orang yang suka curi tanah itu. Ada itu daerah stasiun atau di daerah mana Tempeh katanya nggak muat Pak, itu tidak Pak. Iya, kenapa seperti itu? Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua orang ini setretanan, dua bersaudara, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya, Bu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka itu ahli puasa? Apakah mereka ahli sedekah? Apakah mereka itu ahli qiyamul lail? Kira-kira apa? Kalau yang pertama itu adiknya. Itu adiknya. Apa pekerjaannya? Dia kerjaannya cari ilmu. Berarti kalau orang selalu mencari ilmu akan dimuliakan oleh Allah di alam kuburnya di Jembarno. Di Jembar. Terbukti apa tidak terbukti? Terbukti. Terus yang kedua siapa? Itu kakaknya. Berarti kakaknya juga cari ilmu? Tidak katanya. Loh, kok bisa sama? Kakaknya bekerja, uangnya dibuat biaya adiknya untuk mencari ilmu. Allah, yang kerja untuk biaya mencari ilmu dimuliakan, yang cari ilmu juga dimuliakan. Panjenengan purun napa mboten purun kuburan di Jembar? Pinten meter. Pesen Pak, engko aku lek mati ya njaluk 5 ping 5 Jembar. Ya tetap, tapi ini adalah Jembar ilahiyah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mulianya orang mencari ilmu. Maka dari itu niatkan dari rumah Selasa Kliwon Jumat Kliwon, niat aku sholawatan karo niat aku ngaji golek ilmu agar mulia pertama. Tapi ojo saulan sepisan, tiap malam minggu juga ada kan? Ada. Kalau tidak sempat kesini, di daerah panjenengan ada pengajian, hadir. Ada pengajian, ada majelis dzikir, majelis taklim, hadir. Niat ngaji biar mulia. Nggih napa nggih? Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kerja. Tujuannya apa? Niat lek entuk duit aku tak biayai anak sing golek ilmu. Anakku golek ilmu mulia, aku juga mulia. Amin Allahumma amin. Maka dari itu tancapkan niat yang pertama sholawatan, mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Yang nomor 2 niat ngaji, karena pahalanya, kemuliaannya itu luar biasa sekali orang yang sedang mencari ilmu untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nik sokor nik bayi, nanti biar Habib sampai jam 11 insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.